Kami datang di Senin Musik, seniornya semua asik. Di sini kami datang mengabdi kepada negeri Ibu Pertiwi. Mau sampai jam berapa? Oh enggak, udah. Jam 12. Jangan, kasihan. Sekarang udah jam 9. Udah absen belum? Udah absen untuk sertifikat belum? Udah jalan belum? Ya, untuk audiens yang masih hadir di sini kan udah mulai berkurang nih Bu, dari yang 300 tadi di awal. Mungkin untuk mendapatkan sertifikat, silakan isi daftar hadir yang di-share sama panitia ya. Oke, mungkin ya teman-teman semua bukannya nggak mau dijawab, tapi kita kan masih bisa bersilaturahmi, bisa ditanya, kita bisa buat satu forum. Ini semua orang ahli kok. Ya, Bu Ayu itu dari Prodi Musik UNY, tadi Bu Siti dari UNES itu Pak ini, jadi bisa aja saling J, beruntung nih kamu dapat narasumber banyak. Halo Bu Ayu, salam kenal. Ya, artinya silakan Salam Bu Ayu. kenal, Mari. Bu Saya Ayu muridnya Burin, Pak Sadli. Bu Ayu tuh Saya gitar. mahasiswanya Burin. Bisa aja, pokoknya Tukang saya pijitnya gitar. Burin. Tukang pijit. Nah, karena kan gitar, ternyata ada hubungannya. Orang main gitar itu jadi pinter mijitnya kan. Oh, benar Bu. Oke, sebelumnya kita mau sampai jam berapa nih Bu? Kita ngikutin waktunya aja. 10 aja, janganlah kasihan. Maksud 10, saya, oke. kecuali Mungkin kita ada yang bisa admit sih, ada Marsilah Yogya. Masih ada yang mau nanya nggak sih? Yang mau kita kunci berapa pertanyaan? Pertanyaan terakhir. 3. 10 mah 3 menit lagi, Marin. Jam 10 Oke, mah 3 menit lagi, jam 10. Kok masih jam 10? Bukannya Ya, sampai Burin, jam Pak. 12? Ya udah 3 lagi. Kalau tanya 3 lagi deh. Oke, udah. 3 lagi ya. Ya, Besok Oke, kita Pak. lihat belum nyiapin Pertanyaan tambahan terakhir. besok. Ada mahasiswa saya ya besok. silakan. Tadi ada Pak Irfandi, boleh Pak Irfandi dari tadi itu. Dari luar, oke. Terus yang dari luar lagi deh, Ya, siapa? 3 lagi. 3 lagi. Habis Pak Irfandi, siapa lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Lagi. Kalau nggak ada ya Pak Irfandi dulu. Itu masih ada yang raise hand, Ahmad Rafiq dan Siti Aisyah. Bisa tadi udah di awal kayaknya deh. Oh ini Bapak nih, ini siapa nih tadi? Ahmad Rafiq ya? Rafiq. Iya, Ahmad Rafiq. Ya, silakan langsung. Ya, Silakan fungsinya diambil masing-masing ya, di dapur masing-masing. Selamat malam, Burin. Malam, Irfan. Apa kabar? Oh, baik, alhamdulillah, Bu. Ya. Sama seperti Pian, saya juga punya anak 2. Oh gitu ya, Ya. udah bagus lah. Bukan istrinya yang 2 kan? Lagi minta izin, Bu. Bercanda. Ya, ya. Saya mau melanjutkan pertanyaan Mbak Putri tadi. Ini saya lebih ke arah ke teknis, Bu ya. Kebetulan kan saya ngajar TK, SD, SMP, SMA. Jadi di sini saya lagi mau coba bertanya mengenai tahapan pembelajaran mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini pertanyaannya Bu, masalah teknisnya adalah pembelajaran musik seperti apa mengenai konten musikal, konteks, dan aktivitas. Tadi aktivitas sudah dijawab sama Ibu. Konten musikal, konteks yang mampu nge-boosting kemampuan otak secara maksimal pada siswa untuk usia 5-6 tahun. Satu, menimbang setiap anak itu unik. Nah, jadi ada dari satu pertanyaan itu ada 3, konten, konteks, dan aktivitas. Nah, keduanya, tahapan pembelajaran yang untuk usia emas itu yang direkomendasikan. Dan ketiga adalah bentuk evaluasinya. Oke. Siap. Prinsipnya gini ya, jadi bukan soal apanya. Pokoknya dalam setiap, menurut saya ya, dari buku juga, dan dari yang 3 tokoh tadi itu ya, maksud saya selalu pegangan saya itu Kodai, Dalcroze, dan Karloff. Ya, itu banyak di YouTube. Kalau mau cari tahu tuh banyak modelnya. Cuman dalam setiap kegiatan itu harus namanya kegiatan musik, itu harus pertama melibatkan mendengarkan musik, bergerak mengikuti musik, membaca musik, bermain alat musik,
mencipta. Ya, 5 itu. Tapi sekarang saya bilang, kok mencipta sih anak umur 3 tahun? Anak 3 tahun, coba sekarang tepuk tangan. Kamu. Itu udah mencipta. Pokoknya dia begitu dia lahir, itu udah mencipta. Jadi konsepnya, kita itu yang kita sesuaikan. Jangan kita pikir membaca. Masa anak-anak membaca musik? Emangnya disuruh baca menot balok? Kita tulis aja kan, kalau makanya pakai simbol kan. Kalau not ini pakai merah, ini hijau atau merah hijau itu. Atau cuman gambar-gambar burung, ingat nggak lu? Cuman kalau tanda istirahat kita begini. Itu udah membaca musik. Ya, jadi menurut saya tadi ya pasti saya jadi lupa. Mendengarkan musik, bergerak mengikuti musik, bermain musik, Membaca dan musik, mencipta. Nah, itu 5 harus ada, disesuaikan. Kalau anaknya rendah banget, yang kayak gimana sih menciptanya? Mendengarkan musiknya yang kayak gimana? Bermain musiknya yang kayak gimana? Gitu loh. Jadi tinggal disesuaikan. Menurut saya sih itu loh intinya. 5 itu ada dalam kegiatan yang namanya kalau bilang pendidikan musik, ya menurut saya 5 itu. Nah, kalau soal kontennya, apa sih yang harus ada? Ya irama, melodi, ya kan? Bentuk struktur, harmoni, apa segala macam. Tapi gimana? Kita bilang gitu ya? Enggak. Ya kita dengerin aja lagu-lagu. Kita dengerin yang lagu ada 3 suara tanpa, dibiasakan aja mereka mendengarkan dulu perbedaan yang 1 suara, 3. Jadi mereka kita yang kasih macam-macam itunya. Kalau begitu Bu, kita sampai kapan nyuapin mereka Bu? Sampai usia berapa? Loh, gini kan dilihat setiap umpamanya PAUD, sekarang pun ada kurikulumnya kan, gitu kan. Umpamanya minimal saya mau gini loh. Kalau saya lihat di kurikulum TK, di ini ya, di TK itu rhythm. Dia itu notes per 8. Yeah. Sampai dia mengenal, makanya si Kodai kan ta ta ti ti ta 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 gitu kan caranya dia membedakan not 1/4 sama not 1/8. Gitu. Jadi memang dilihat, itu tadi saya bilang, kita memang nggak punya standar banget, tapi kalau di Amerika tuh K-12 music standarnya itu begitu. Jadi anak TK standarnya dia bisa bernyanyi dalam kelompok, nggak ada nyanyi disuruh sendiri. Karena anak-anak itu ada belum apa, jadi dia bisa jadi cukup. Nah, mungkin justru saya berharap ya teman-teman yang ada di daerah atau di mana itu membuat penelitian. Belum tentu kan teori yang berlaku di Amerika tuh berlaku di sini. Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau kayak tadi kesulitannya sebetulnya memang itu menjadi tantangan, bisa jadi penelitian. Tapi kalau saya pertama kegiatannya dulu itu harus ada 5-nya. Kontennya disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Ya kan? Walaupun di sini di SMP, ya walaupun kita ngajarin SMP musik nih, orang dia dari SD nggak pernah belajar, berarti kan yang kegiatan 5 tadinya kan fundamental lagi juga. Iya. Gitu loh ya. Jadi tergantung mungkin tergantung kalau kita, apalagi kurikulum musik sama deh, gini deh, kita kan mengharapkan sebetulnya udah ada di UNJ, kita nggak ngajarin lagi itu teori. Bayangkan kalau pendidikan musik dari SD, SMP, SMA jalan. Ya kan? Jadi kita kan nggak ngajarin lagi gitu. Tapi karena memang nggak jalan, ya terpaksa lah kita ajarin lah kamu lagi notes 1/4, 8, ini itu sama. Dasarnya begitu ya. Tapi jangan lupa menurut saya itu tadi mendengarkan, menggerak mengikuti musik, membaca musik, memainkan alat musik sama mencipta musik. Cuman kontennya disesuaikan, konten musiknya. Oke, ada lagi? Ya, lalu mengenai ini Bu, berarti dengan kata lain kalau saya simpulin sih tadi sedikit saya simpulin, berarti di tahapan manapun, pertama kita harus aktivitas mendengarkan, membaca, bergerak, bermain dan mencipta itu harus selalu ada, tinggal levelingnya aja Bu ya. Iya, iyalah. Kan kayak tadi kok itu dan semua tuh ada kreativitasnya. Jangan pikir, oh kreativitas itu kan nggak diajarinnya. Enggak, ya dari kecil dibiasakan aja kalau dia mau menurut saya. Ayo coba kamu ambil ini, dia, ya maksud saya itu kreativitas itu kan sebetulnya sesuatu yang unik yang nggak kita suruh, dia bisa melakukannya salah satunya ya maksud saya. Jadi ya kayak menciptanya tentu saja kalau udah tingkatnya SMA kreativitasnya bagaimana gitu kan, ya itu tentu kan udah lebih berkembang, lebih apa segala macam gitu. Jadi ya
Jadi menurut saya sih mungkin bisa ditambahin ya, nggak harus mungkin. Sekarang jangan lupa, mungkin sekarang kan dengan teknologi apa ya, bagaimana ya, apa tuh? Sekarang kan mungkin ada aplikasi, ya kan? Iya. Ada ini, ada itu, kenapa? Jadi gimana tuh sekarang untuk mengakomodir keinginan dia untuk attach dengan teknologi, gitu kan? Mungkin main-main musiknya gimana lah sekarang, mungkin udah pakai DAW kali ya gitu ya, atau kan saya lihat di situ kan banyak kan yang waktu itu apa di lab music itu kan banyak banget ya, bisa dipakai itu kok. Oke, siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ahmad Rafiq ya, Mas. Oke, Resnet tuh ya. silakan. Terima kasih dari tadi loh, aduh kasihan Mas Ahmad Rafiq. Ahmad Rafiq, silakan. Silakan Mas Ahmad Rafiq, dari mana sih Mas Ahmad Rafiq? Masih di silakan Mas. Ya, kok nggak kedengeran? Audionya Mas Ahmad. Mas Ahmad Rafiq sekarang mute. Ini serius nih, Eddie Van Halen dari nggak bohong banget ya, nggak coba. Ayo Mas, nggak apa-apa, Mas ini di ini. Mas Ahmad Rafiq. Ya. Nah, ini ada yang salah. Oke, nanti sebentar. Ani Larasati masih ada ya? Oke. Silakan Mas Ahmad Rafiq. Sebentar, saya mau jawab yang Anissa nanti. Ya. Dihianati sama mantan kamu. Wah guys, cewek secantik Vina ini masih ada aja cowok yang meleng loh. Audionya. Oke. Ngobrol sama-sama. Kasihan Mas Rafiq. Kenapa jadi Samudra? Jadi, ya aku cerita aja kali ya. Samudra itu nggak kedengeran sekarang Mas Rafiqnya, kasihan. Oke, nunggu kali ya. Berarti nunggu dulu. Ini Anissa Larasati masih ada nggak sebelum ada yang partisipan recent? Anissa Larasati? Ya, Bu. Oke. Ya, kamu nanya kan soal perkembangan. Jadi, itu tadi saya bilang. Jadi, sekarang itu kita harus memahami bahwa otak itu ya, tadi jadi di otak kita ini ada belahan kanan, ada belahan kirinya. Parietal bagian-bagian otak tadi itu ada di belah kanan, ada di belah kiri. Jadi artinya kalau kamu pertanyaannya bagaimana musik itu bisa membuat perkembangan pada otak kanan dan kiri, bukankah otak kiri itu lebih mengarah matematika? Nah, itu enggak lagi gitu loh. Artinya justru itu bahwa sekarang musik itu dia mengembangkan seluruh bagian otak. Kalau dulu kan cuma otak kanan aja katanya. Nah, kalau tadi dilihat bahwa di bagian apa kan ada tuh yang tadi saya jelaskan di parietal, dia bisa juga untuk tentang apa namanya bahasa, language itu ada di otak kiri. Language itu untuk kemampuan ininya ya, decision dan segala macamnya. Jadi memang kita memang harus tahu dulu persis sekarang itu udah nggak ada lagi penelitian ya Laras mengatakan bahwa otak kiri itu musik itu bukan hanya untuk menguatkan otak kanan, tapi otak kanan dan otak kiri gitu. Itu penelitian ya. Jadi mungkin harus lebih baca jurnal yang banyak, baca ini segala yang macam gitu. Tadi udah saya unikan kan di video juga dibilangkan bahwa memang dia merangsang seluruh bagian otak dengan kegiatan musik yang begitu beragam, dari mulai mendengarkan musik, bermain musik gitu kan, dan bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan yang dalam bermain ensemble dan sebagainya tadi. Ya, Aras? Makasih, Oke. Bu. Marsita deh, udah nih Marsita Nadaik nih, udah cepetan Nana sama Marsita. Marsita, silakan Marsita Marsita nih, Nadaik. Pak Marsita nih saya menarik nih, harusnya otaknya di-scan nih, Pak. Aduh. Serius. Silakan Pak Marsita. Pak, di mute. Mungkin Pak Marsita ini penanya terakhir, Bu ya? Iya, iya. Ya, kedengaran deh, Bu ya? Coba. Halo. Silakan Ya, Pak. kan? Ini Bu, tentang karya cipta Bu. Bagaimana karya cipta, kita... Tuhan.
Pak, mohon maaf Pak, materinya Kenapa? bukan tentang itu. Maksudnya Iya, Bapak tadi. apa? Coba tanya dulu Ya, Bapak tanya apa? masalahnya gini Bu, Keren Cipta, tadi kan dengan tepuk tangan kan Ibu menjelaskan itu sudah termasuk mencipta. Ya, Iya. dengan kreativitas kan. Nah, bagaimana kita untuk mencocokkan karya cipta misalnya SD, SMP, SMA, materi apa saja yang kita yang cocok buat mereka gitu Bu. Jadi mereka berkreativitas. Mungkin dengan tepuk tangan, memperkerakan not seperti yang Ibu bilang tadi kan. Bagaimana not 1/8, 1/4, setengah, not penuh. Nah, jadi untuk anak SD, SMP, dan SMA, bagaimana yang cocok buat mereka mengarah penciptaan itu Bu. Makasih Bu. Ya, artinya gini Pak, makanya sekarang tuh kan banyak banget Pak body percussion itu. Terus grup-grupnya apa tuh yang saya aja sampai datang tuh. Aduh, namanya ada Stombout. apa? Stombout. Iya Pak, dia tahu nggak? Itu jadi itu tuh suara koran, suara korek api, Pak. Itu dijadiin musik Pak. Makanya kita harus ngerti dulu. Menurut saya yang namanya musik itu adalah kombinasi nada dan irama. Apakah nadanya do re mi fa sol? Bukan. Selama dia ada apa? Perbedaan tinggi nada. Jadi Bapak memang kalau di YouTube tuh banyak banget Kak. Body percussion itu, si stumble itu tadi. Jadi bagaimana mereka tuh pasti kan itu harus di-create Pak. Tetap namanya ini suara koran ini ya. Ini kamu suara koran dulu. Suara koran cuma diremas-remas Pak, bisa jadi pertunjukan. Terus nyapu kan, sret. Kegiatan nyapu. Di panggung loh itu Pak. Saya bayar tuh 600.000 doang. Kasarnya. Tapi menurut saya, jadi memang Bapak harus agak sedikit out of box dan mencari macam-macam. Dan memahami itu tadi menurut saya. Namanya musik, pokoknya ada nada, ada irama. Gitu. Ada kombinasinya. Kemudian ada keteraturannya kan. Sehingga nyapunya ya tentu saja harus diatur. Jadi ada gerakannya, tret. Terus air minum Pak dituang. Orang namanya korek api itu bisa bagus banget. Korek api tahu nggak sih? Dijajarin, dinyalain, bisa bunyinya tuh lucu. Terus koran, gitu. Jadi apa ya maksud saya tuh itulah yang namanya kreativitas Pak. Jadi kita kadang-kadang harus berpikir benar-benar enggak. Tapi sebenarnya di YouTube banyak kok Pak. Ya, Bapak cari aja body percussion atau apa nanti keluar tuh macam-macam. Bisa dilihat. Oke ya teman-teman semua. Kasihan nih nanti udah pada habis loh ininya. Tara mau nanya, Tara, nanti kuotanya habis kok tumben kalau kuliah perasaan bilangnya kuota habis. Halo Bu Rin. Hai Tar, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Salam kangen ya Bu ya. Ya, salam kangen kembali. Ini masih boleh nanya nggak? Ya udahlah, kesian kamu udah pakai cakep-cakep pakai begitu udah kayaknya udah ke salon banget tuh udah pakai. Aduh. Nggak boleh Bu, ini corona. Oke, kenapa ya? Sebenarnya nggak tahu ya, ini pertanyaan atau bukan, lebih ke sharing aja. Karena yang kita tahu kan, ini nggak bahas otak ya Bu ya, tetapi yang kita tahu kan sekarang lagi COVID dan saya tuh saya kebetulan guru SD dan ada teman saya di satu yayasan itu yang guru TK gitu. Nah, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Banyak rekan-rekan guru, terutama yang guru TK, ini mungkin bisa dijawab ya sama yang mungkin ahli PAUD atau TK. Itu banyak yang mengeluh karena kita nggak tahu sampai kapan, takutnya nanti anak-anak tuh nggak maksudnya TK tuh bakal nggak laku gitu. Nah, mungkin nanti untuk rekan-rekan yang lebih ahli mungkin bisa ngasih penjelasan nggak, khususnya dengan COVID ini, kita nggak tahu sampai kapan, dan orang tua banyak yang kayaknya kalau masih kecil nggak usah disekolahin dulu lah, malah mungkin ngabisin biaya gitu. Nah, mungkin bisa nanggapi. Nah, yang pertama itu bahwa situasi ini tuh problem seluruh guru di dunia. Ya, nggak cuma di Indonesia aja, di TK semuanya. Kemarin tuh yang saya waktu research tentang pandemi ya, pendidikan musik di pandemi itu semua negara-negara maju yang punya school of music mereka juga bingung. Rasanya gitu. Ya, jadi itu pertama.
Nah, memang gini. Nah, saya juga baru nih tadi bukan disertasi sih, tesis membimbing TK gitu kan. Sekarang TK gurunya cuma ngasih LKS aja ke orang tuanya gitu. Nah, mungkin itu yang harus dirubah pertama. Artinya kalau perlu kalian 6 kali pertemuan sama orang tuanya dulu di-educate. Kadang-kadang kan orang tua itu kan karena apa ya, nggak tahu gimana gitu loh. Jadi mungkin harus berubah ya menurut saya, Tara. Umpamanya dia masuk TK nih, ya udah mungkin sebulan 2 bulan pertama tuh memang ibunya yang harus di-educate. Kasarnya gitu loh. Betapa apa ya, pokoknya dilihat bagaimana ini, terus rada di brainwash lah kasarnya, bahwa dia nggak boleh meninggalkan pendidikan ini. Itu satu. Tapi jangan lupa, ya kalau TK sih sebenarnya dia belum bisa mutusin apa-apa ya, jadi dia orang tuanya yang memutuskan kan. Itu tadi, jadi karena memang orang tua tuh bingung. Nah, terus terang kan kalau yang di kemarin itu di mana ya, di Thailand, di Thailand ya. Kalau di Taiwan udah jangan dipikir, Taiwan udah bagus dari dulu. Itu negara walaupun maksud saya, ya saya tuh kadang-kadang bukan apa-apa ya gini-gini, makanya kita di sini orangnya mabuk agama, siapa apa agama gitu ya, tapi lihat aja tuh. Coba lihat di Taiwan, kagak tahu agamanya apa, tapi disiplinnya apa segala macam, paling rendah COVID-nya gitu kan kasarnya. Nah, karena kesadaran itu tadi. Jadi mungkin saya juga memang sangat bahas di sini. Saya pikir itu tantangan kita bersama, Tara. Saya juga nggak punya jawabannya yang ampuh gitu ya. Tapi karena anak-anak ini masih di bawah orang tuanya, maka yang harus didekati itu orang tuanya, gitu loh. Apakah kalau dia sekolah tuh, saya nggak tahu ya, apakah mereka datang ke rumah atau guru ini, ya kan sekarang COVID ya, let's say kita nggak boleh datang, ini nggak boleh, tapi gimana caranya kita menjalin hubungan memang dengan orang tuanya itu dulu, untuk meyakinkan itu, jadi supaya apa ya, dia nggak ngerasa sendiri, karena orang tua juga bingung loh, siapa yang nggak kesal gitu kan, tiba-tiba sampai videonya macam-macam tuh, sampai anaknya dimarah-marahin, itu kan sebenarnya karena bukannya apa-apa, karena mereka juga nggak tahu. Saya nggak tahu deh, apakah ada guru RA di sini atau guru TK yang bisa sharing? Bu Evita mungkin, Bu. Bu Evita kan dia bukan guru TK, cuman pengurus Ahli. DKI. Burin. Oke, silakan Bu Evita. Gue pikir udah tidur loh, Fit. Iya. Setia menemani Rin. Burin, sebenarnya di saat ini kreativitas guru sangat dituntut, Burin. Kreativitas guru sangat dituntut. Jadi katakanlah tadi Burin katakan yang menjawab. Ya terus di usia 2-3 tahun anak sudah bisa bereaksi loh terhadap musik. 2-3 tahun anak sudah bisa belajar musik. Tadi Burin katakan dengan tepukan tangan, mendengarkan suara musik. Lalu bagaimana orang tuanya menirukan misalnya gaya kupu-kupu. Misalnya orang tuanya bisa nyanyi apalah, mungkin nggak bisa nyanyi kupu-kupu yang lucu. Cicak-cicak di dinding atau apalah gitu. Jadi memang betul ada kerjasama guru dan orang tua di sini. Jadi jadi gurulah yang mendampingi orang tua, memberikan di LK-LK-nya, mungkin harus dijelaskan dengan kata-kata mengajak anak menyanyi bersama sambil gerak dan lagu gitu loh, Burin. Gitu. Jadi diminta orang tua yang melakukan itu. Jadi katakanlah orang tuanya bisa cuma lagu Pelangi-Pelangi atau Bintang Kecil, ya. Ya mudah-mudahan juga dia nggak fales orang tuanya nyanyi Pelangi-Pelangi dan Bintang Kecil. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa, suruh kakaknya misalnya. Jadi ibu atau kakak dari si anak itu menyanyikan satu lagu dan adiknya mengikuti. Mungkin itu juga bisa dilakukan, Burin. Oke, thank you. Ya. Bu Martini, kayaknya Bu Martini nih. Bu Martini juga ahli pendidikan ini. Bu Martini. Baik, apa kabar Burin? Sehat? Belum ngomong dari tadi, nggak boleh pulang. Bu Martini PAUD itu. Ya, baik Bu Evita belum tidur ya. Begini Burin, yang pertama, memang iya benar, kekurangan kreativitas dari orang tua kita ya. Orang-orang tua kita punya mindset yang dipengaruhi budaya. Saya sudah bayar kewajiban guru untuk membuat jadi pinter anak yang saya titipkan di sekolah. Ini yang memang harus diubah mindset ini. Sehingga kalau yang orang tuanya kerja, ibu bapaknya kerja ya
karuan ya, mereka memang kurang waktu. Tetapi yang ibu bapaknya di rumah, ini kan setidak-tidaknya dia bisa memberikan. Tetapi karena pemikirannya tidak sampai ke sana, kreativitas mereka nggak muncul, gitu. Benar kata Bu Evita tadi, dengan adanya orang tua di rumah, mukul-mukul ini itu bisa jadi satu gerakan yang berirama, ya mereka tahu mat-matnya itu, sehingga dari situ mereka ikut bergerak, ya merasakan adanya irama yang indah, estetik yang indah, mereka juga terus bergerak. Ini yang ada, ya nggak usah anak-anak lah, ya. Saya juga pasti gitu, ngetok meja, terjadi satu irama untuk satu kunci di drum band, ya karena kebetulan waktu itu ikut drum band, jadi oh ternyata ini mungkin bisa ya share ke kelompok drum band. Oh ternyata ketukan ini bisa. Jadi tergantung ya kita kreativitas dan satu lagi kepekaan. Peka nggak kita terhadap kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita yang bisa membuat jadi gitu ya, membuat jadi irama yang indah ya, satu irama yang mengalun gitu ya, yang lembut, terus yang semangat ya, yang ceria, yang nah ini yang tidak dimiliki oleh guru-guru kita gitu ya. Jangankan guru-guru kita di Indonesia, output UNJ pun belum nyampe ke sono. Ya, ini buat teman-teman di PAUD yang kebetulan ikut, output kita belum nyampe ke sana. Kita nggak jelas keseniannya mau seni apa nih, seni kan banyak. Ya, contohnya saja, di TK itu ada seni rupa, ada seni suara, gitu kan. Terus drama sedikit lah yang dikenalkan. Terus keterampilan yang banyak. Dan ini tidak ada satu mata kuliah khusus, ya. Justru yang dimunculkan adalah konsep seni. Konsep seni buat apa untuk anak guru, calon guru TK? Mereka kan harusnya diberikan yang applicable, ya, yang praktis, yang bisa mereka berikan kepada anak lagi. Bukan terus stop pada diri guru. Nah ini yang terjadi di kita ini yang masih digodok kurikulumnya Bu Rin, ya. Jadi memang kembali tadi Bu Rin bilang, semua kembali kompetensi itu yang mencetak LPTK-nya. Sadar nggak LPTK-nya untuk berbenah diri ya Bu untuk itu mengeluarkan kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki. Jadi kita menganalisa needs kebutuhan, apakah memang seorang guru TK itu butuh konsep, gitu. Mereka tidak butuh konsep, gitu ya. Tapi mereka butuh keterampilan mengajar yang efektif seperti apa. Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang efektif seperti apa. Ya, sehingga pada saat pandemi sekarang ini, memang Bu Rin mengatakan, Bu Evita mengatakan orang tua dulu nih, ya kita genjot untuk menyamakan persepsi, ya sampai dengan penilaiannya seperti apa, orang tua dulu yang diberikan. Karena apa? Kita kan tidak bisa langsung, ya bekerja sama dengan orang tua yang melanjutkan penyampaian di rumah. Itulah yang akan menjadikan anak ini jadi apa enggak. Jadi karena orang tuanya, tidak jadi karena orang tuanya ngajarnya nggak beres. Dan ini sumbernya dari siapa? Dari guru. Kalau guru selama PJJ hanya nge-WA orang tua buat grup, terus ngirimkan LK-nya, ini kerjain ini, nanti produknya ini, ya nggak akan jadi selamanya gitu. Ya, nggak usah di TK Bu Rin, sampai dengan di SMA kan terjadi. Ya, anak-anak belajar dengan menghafal. Dapat nilai. Setelah dapat nilai, hilang semua. Ya. Jadi ilmunya tidak ada satu alur yang terkait terus dia bawa dan menjadi kuat. Nah, ya sementara ini yang kita harapkan. Begitu juga di musik. Di musik kan juga gitu. Dari irama. Kayaknya dulu kita diajarin yang namanya irama, birama, ketukan gitu. Ya, kalau di musik mungkin diajarkan. Kalau di sekolah sekarang nggak ada gituan. Ya, kembali lagi kepada kurikulum akhirnya. Tergantung gurunya siapa. Kalau gurunya orang musik, dia akan ngajarin musik sebanyak-banyaknya. Kalau gurunya orang seni rupa, dia ngajarin menggambar sebanyak-banyaknya. Kalau gurunya dari IKK keterampilan yang banyak.
Jadi sebetulnya kurikulum kita tuh ada di mana? Nih pesen buat Pak siapa tadi? Pak Waludin. Pak Waludin udah nggak di pushbook lah. Oh, udah Iya. mental juga nih ya. Iya. Ini kurikulum yang harus kita ini kan. Kenapa sampai sekarang akhirnya di kurikulum dari TK sampai dengan SMA yang namanya musik, kesenian itu nggak muncul dengan kuat. Padahal ini kita perlu untuk melatih kepekaan, melatih karakter halus, ya. Nah, mungkin saya potong mumpung ingat Bu, karena saya tuh orangnya tadi saya bilang saya suka lupa. Jadi sebetulnya kita nggak perlu kecil hati. Di negara manapun, di Amerika yang segitu maju pun, itu pendidikan seni itu juga termarginalkan kok, ya, pendidikan musik. Cuman dia guru-gurunya itu, ya, guru-guru entah di SD, SMP itu terus melakukan penelitian. Jadi data yang dia bilang, kayak tadi kan, itu otak semua itu, nih penelitian bilang begini, jadi dia bisa nge-push pemerintahnya. Nah, kita tuh kan suka katanya, jadi saya juga berharap mungkin tadi ya, teman-teman yang punya kesulitan itu, memang harus diteliti bahwa memang harus ada apa ya, usaha yang memang ini dijadikan research, sehingga kalau kita mau, apa ya, memang ada meminta dalam hal ini pemerintah, apakah kurikulumnya harus begana, harus begini, itu memang kuat gitu. Itu saya baru ingat. Kalau soal termarginalkan, di Amerika juga sama. Kalau ada pemotongan budget, musik yang nomor 1 dipotong. Itu sama gitu. Tapi si guru-gurunya nih, pendidiknya ini nih, itu memang karena udah research, mereka kan udah research teacher-nya ya, researcher-nya tuh udah mapan, jadi mereka tetap bahwa karena mereka berpengalaman, apalagi yang di early childhood, bahwa kegiatan musik itu nggak mungkin dihapuskan gitu. Ya itu tadi ya, mengingatkan itu. Oke, terima kasih Bu Martini, masih berani. Ya, ini teman-teman seperti saya. Tadi Pak Catur mau menanggapi, Bu. Oh, Pak Catur dulu. Oke, silakan Pak Catur. Coba tanggapan dari Pak Catur. Mana? Ada ya? Pak Catur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ibu-ibu, senior-senior, saya cuma guru TK biasa. Ya emang ada guru TK nggak biasa? Iya, jadi yang saya... Pak, audionya Pak. Halo, cek. Audionya agak ini Pak. Enggak. Tes. Kedengeran. Silakan terus Pak. Ya, sebenarnya yang saya lakukan itu biar orang tua tidak berpikir seperti yang tadi Ibu Tara bilang ya gitu. Jadi bahwa saya setiap pagi kalau buat nyapa anak itu suka main ukulele, suka main gitar lewat voice note atau lewat langsung video call seperti itu kan. Jadi anak-anak biasa tuh kalau pagi pasti nunggu, wah Pak Catur main apa nih hari ini gitu. Nah, kita juga ada tuh jadwal hampir seminggu itu 2 kali kita bikin jadwal itu Zoom 2 kali, yaitu hari Senin atau dengan Kamis, Selasa atau dengan Jumat. Nah, isinya Zoom itu adalah Zoom itu kita bagi sesuai dengan tema dari sekolah masing-masing. Artinya selama seminggu itu anak-anak bisa bertemu dengan gurunya dan teman-teman 2 kali dalam seminggu. Nah, setiap Jumat itu kita bikin tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu saya suka bikin selalu main alat musik ataupun kebetulan kan saya juga guru olahraga, jadi saya main basket kah atau main bola atau main alat musik apa, saya kirimin ke anak-anak, coba anak-anak tebak Pak Catur main musik alat apa ya gitu. Anak-anak tebak gitu kan. Wah, dibikin dulu nih, saya nggak kasih tahu dulu nih alat musiknya, saya mainin aja suaranya doang gitu. Anak-anak jadi penasaran. Nah, yang paling keren itu ketika ukulele dan gitar. Saya bilang, ini cirinya adalah senarnya ada 4. Bentuknya hampir sama kan ya kayak gitar ya. Jadi anak-anak semakin menunggu ketika di hari Jumat itu anak-anak jadi menunggu gitu. Jadi ini Jumat nih Pak Catur mau ngasih tebak-tebakan apa ya. Tuh, jadi mereka tuh sebelum itu tuh udah menanti itu tebak-tebakannya seperti apa. Dan juga kita memang udah siapkan juga di sekolah tuh bikin studio beneran yang memang kita bikin video buat anak, misalkan sesuai tema itu. Temanya itu misalkan tentang tolong menolong.
Jadi kita bikin video beneran, acting beneran sesama guru. Gimana sih caranya langsung mengaplikasi ketika teman kesusahan tuh cara actingnya tuh seperti apa, bentuk tolong menolongnya itu gitu. Jadi kita langsung praktekin sama guru juga bahwa oh jadi kalau tolong menolong tuh bentuknya actingnya tuh kayak gini langsung gitu. Ditanya perasaannya gimana ketika ditolong sama temennya gitu. Jadi real langsung, kita ada studionya langsung gitu. Jadi so far sih sejauh ini sih alhamdulillah sih orang tua murid juga asik-asik aja, nggak ada yang macam-macam gitu ya. Mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih sharing menyemangatinya Pak ya. Jadi mungkin memang maka itu saya bilang pokoknya selama pandemi ini kalau saya kan selalu bilang satu apa, kita nggak boleh menyerah dan kita harus cari solusinya dan harus kreatif gitu ya, karena memang kalau kita nyerah udah begitu, udah pasti jadi kesel bawaannya. Tapi tadi saya mau ini loh Pak, karena kayaknya saya paling marah kalau orang Bapak merasa cuman guru TK biasa ya, itu Bapak nggak pernah ya baca buku, makanya baca nih anak nih saya marah-marahin, saya kalau udah malam ini marah-marah aja ya. Ditulis oleh Robert Fulghum tahun 1986. Dia tuh bilang, sampai dia bilang, all I really need to know, I learned in the kindergarten. Jadi bagaimana sebetulnya posisi guru itu tuh di taman kanak-kanak itu sebenarnya sentra banget. Ya, jadi Bapak tuh jangan bilang itu nggak penting, itu penting. Kalau ini negara jadi mabok agama tuh Bapak tuh dulu ngajarnya gimana? Tuh, Pak Catur tuh. Oke ya Pak, berbangga. Terima kasih masih mau mengajar di TK. Ya, terima kasih, jangan nyerah ya. Tara, jadi gitu ya Tar. Ya, Bu. Ini problem kita bersama, tapi kalau kita frustasi atau apa malah makin jadi gimana, kan otak kita jadi kalau kita stres. Ya karena memang ngeselin. Jadi kita memang ya cari gimana gitulah bisa deh. Gitu. Terima kasih Bu Rin. Oke. Selanjutnya silakan buat Mas Fadli untuk kesimpulannya. Sorry. Saya baru lihat nih Fiorita Firsanita masih ada nggak sih? Siapa Bu? Sebentar. Masih Mbak. Mana dulu mukanya? Oke. Udah malam Bu, jadi Iya, masih. Vivi. Selamat malam Bu. Malam. Bu Vivi, putrinya almarhum Bapak Aji Bandi yang mengarang lagu Damai Tapi Gersang. Besok diundang dia. Siap Bu, siap. Langsung Bu. Mohon waktunya Bu. Malam Mbak Vivi. Selamat malam. Itu Mas Aji. Jadi ada beberapa murid dalam klasikal, murid tidak bisa minat mengikuti pelajaran musik untuk bisa minat dengan maksudnya dalam kelas. Gimana Bu? Coba formalkan deh maksudnya ininya. Jadi gini Mbak Rin, di kelas itu kan bermacam-macam karakter dan peminat anak ya. Jadi ada anak 2 sampai 3 murid dalam satu kelas itu kelihatan sekali tidak berminat untuk mengikuti pelajaran musik dengan PJJ. Jadi selalu tidak hadir dalam PJJ. Alasannya macam-macam, bukunya hilang, recordernya hilang gitu. Nah, secara nilai akademis pun mereka kurang di bawah KKM. Nah, bagaimana caranya untuk memancing atau membuat si anak-anak tersebut itu dia menjadi minat dengan belajar musik gitu. Kalau yang lainnya sih rata-rata bisa lah. Karena gitu, oke. Kita nih memang nggak bisa berasumsi sih ya kalau selama pandemik ini ya. Kita nggak tahu keadaan rumah mereka gimana, ya. Terus mungkin juga ada hal-hal lain yang saya bilang yang ngebayang ini SD Pak, SD ya? Ya, SD. Ya. SD, ya, SD kan? Nah, maksud saya apakah waktu ini selama PJJ aja atau waktu nggak PJJ nggak begini? Selama PJJ. Sebelumnya? Sebelumnya ada beberapa murid tapi udah lulus sih. Ya artinya Bu Vivi pernah ketemu ini anak di dalam kelas biasa nggak dengan musiknya gitu. Jadi ngelihat perbedaannya. Iya, waktu kelas offline mereka
tetap minat, mau nggak mau kan memang tetap masuk ke kelas ya, karena kan hadir di sekolah. Tapi memang secara absensi hadir, tapi untuk secara minat memang Ya, di nggak usah bawah. jauh-jauh. Oke. Jam berapa? Nggak jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi itu pelajaran musiknya. Ada yang jam 8, saya mengajar dari jam 8 sampai jam 2. Nggak usah jauh-jauh nih, ponakan saya nih sampai si Ahyan Alif, bahasanya jauh-jauh. Jadi itu karena mungkin merasa stres, dipaksakan gurunya dan segala. Karena kan gini loh, anak-anak itu untuk berpindah mindset bahwa di rumah ini belajar itu perlu waktu. Gitu loh, ya kan? Tiba-tiba kan semua guru jam 8, terus kan dia biasa kan jam 8 di lese gitu ya, leyeh pakai baju. Dia tuh pikiran belajar itu di sekolah. Ya itu satu. Jadi harus mengerti loh, belum tentu dia perlu waktu setahun kali untuk benar-benar beradaptasi. Nah, sementara guru kan sebagai orang dewasa maksain terus gitu ya maksudnya. Apalagi kalau pagi Bu Vivi. Jadi mungkin harus dicari tahu. Itu penyebabnya benar-benar harus dicari tahu maksud saya. Nggak bisa ada satu single cause ya gitu ya. Kayak tadi saya bilang. Saya makanya kalau saya buat terus terang nih, ada mahasiswa saya nggak di sini. Saya selalu tanya, kalau saya mau make up class mau jam 4 sore apa malam? Kamu lebih nyaman apa? Karena saya tahu di rumah kalau udah malam kan banyak orang, ya kan? Ada ibunya, bapaknya, atau lebih ada TV, ada ini, ada itulah. Gitu. Jadi memang kondisi ini bisa aja Bu Vivi membuat dia jadi agak demotivasi. Ya, jadi dia demotivasi dulu semuanya. Cuman ya itu tadi. Jadi menurut saya ya harus pelan-pelan, sabar atau bagaimana pendekatan lain mungkin yang emang ya tadi kalau coba pindahin jamnya. Bener nggak dia berini gitu kan mamanya ya, atau caranya coba dia individuali deh, coba ketemuin di Zoom-nya di luar itu ya, jadi di luar apa gitu ya. Jadi mungkin memang harus ada cara-cara apa, tapi saya pikir itu normal aja sih, normal. Saya kita dosen aja semua pada stres kok gitu kan, tiba-tiba harus di rumah, biasanya ngerumpi ngomongin orang enak banget gitu kan, gini-gini tahu-tahu di rumah ngomong-ngomong tembok lagi gitu. Jadi oke ya Bu Vivi ya, kira-kira gitu. Jadi jangan nyerah, mungkin cari tahu aja. Mungkin ada hal-hal lain. Ya Ibu Evita. Baik, Bu Rin, sedikit saja. Ya, silakan. Ini tadi bicara minat ya. Jadi memang repot, kita membedakan bakat dan minat. Kalau anak itu berbakat mungkin tidak terlalu sulit ya Bu Rin ya. Panci aja bisa jadi alat musik. Tapi kalau minat, nah ini Ibu Vivi ini mungkin dia kesulitan, anak ini tidak ada minat. Sebagai guru, dia harus menilai anak itu. Jadi bagaimana dia memunculkan minat anak untuk tertarik musik. Kita bisa ambil contoh Pak Catur tadi loh Bu Rin. Catur itu. Jadi dia ditunggu oleh anak. Jadi mungkin saya khawatir kadang-kadang guru terlalu kaku seperti Bu Rin katakan, dia sangat mengejar target materi. Tapi kalau Pak Catur dia coba dengan cara yang ditunggu oleh anak-anak. Jadi main tebak-tebakan, main apa, mungkin perlu diganti cara begitu ya Bu Rin ya. Karena tidak semua anak punya minat pada musik. Nah, bagaimana anak itu berminat? Minat itu bicara suka. Tapi kalau bakat itu memang sudah dari sononya kalau orang Betawi bilang. Tapi kalau misalnya minat itu harus guru memunculkan dia suka pada musik. Jadi memang balik lagi kreativitas guru. Jadi Pak Catur tadi dia menunjukkan kreativitas sebenarnya bahwa akhirnya anak jadi yang tadinya nggak punya bakat, memang katakan dia nggak berbakat, tapi dia mungkin punya minat, tertarik atau suka dengan musik. Ternyata musik itu asik. Burin, satu lagi saya ingin sampaikan tadi, saya sangat tertarik apa yang Burin sampaikan dari slide. Ternyata musik itu gabungan antara hipokampus dan amigdala. Keren banget. Selama ini kan bayangan kita hipokampus sendiri, amigdala sendiri. Amigdala urusan emosi, sementara hipokampus lebih urusan intelektual. Musik itu digabung, luar biasa. Jadi seperti Burin katakan, betul. Orang yang kuat musik itu biasanya amigdala dan hipokampus di jalan. Kita lihat tokoh musik, saya lupa Burin, Beethoven atau siapa itu. Dia juga kuat. Nggak usah jauh-jauh lah, Prof. Koni Semiawan. Oh, beliau pianis bagus, beliau juga bagus dalam hipokampus, dalam akademik. Jadi saya sangat tertarik dengan kajian Burin. Dan ini mestinya dalam kurikulum harus kita angkat kembali. Seperti halnya juga olahraga. Olahraga juga itu luar biasa. Olahraga dan musik menurut saya ini sebenarnya
materi yang orang suka abaikan, ya. Udah, yang penting itu matematika, yang penting itu bahasa, ya, Karena matematika dan bahasa itu pisahnya kan pasti. itu Bu, dipisah yang performance apa international performance itu kan ya math, ya language itu kan gitu. Jadi ya Betul, betul. Jadi musik dan olahraga selalu dikorbankan, gitu ya. Kita lupa bahwa ternyata musik luar biasa loh. Hipokampus dan amigdala bergandengan loh di sini. Ya, itu saja Bu Rin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke. Oke, kan kita ada ininya, ada grupnya gitu ya. Kalau kapan-kapan kita mau lagi pasti kita undangin semuanya juga. Atau mungkin tadi menurut saya bilang jadi memang tawarkan teman-teman. Jadi memang yang santai aja, yang mana yang jangan terus kayak sebenarnya Bu Evita dan teman-teman di sini kan idenya yang apa enggak terus kita harus jadi gimana kayak kalau saya karena saya tertarik gitu kan Mbak Bren, saya punya bukunya gitu saya apa jadi udah yang ada mungkin nanti malah bukan hanya dari teman-teman dosen atau apa ya mungkin dari guru ya kawan-kawan yang Pak Catur mungkin dan memang harus berbagi karena guru-guru semuanya juga lagi stres gitu kan nanti nggak masalah gitu atau justru ya yang guru-guru yang stres itu dikumpulin lah gitu kan maksudnya tambah stres Bu, tambah stres. Oke, by the way, Pak Catur tuh guru anak saya Bu, Pak Catur di sekolah IHF. Ya Allah Pak Catur nggak nyesel. Saya udah tahu jawaban itu Pak, Ibu pasti begitu. Ya, terima kasih Bu Rin Oke, untuk terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih loh semua yang masih setia nanti. Aduh, kita sampai belum foto loh. Iya Bu, makanya ini saya mau tutup dulu Bu. Saya mau tutup dulu paparannya. Terima kasih untuk Bu Rin sama untuk paparannya. Saya punya kesimpulan sedikit dari keseluruhan dari diskusi kita, nggak cuma soal tentang materi dari Bu Rin, tapi kesimpulan saya adalah setiap anak itu unik. Nah, tugas kita sebagai guru dan orang tua untuk menggiring keunikannya menjadi sesuatu. Jadi bukannya keunikannya itu justru kita, ini kita pinggirin karena dia nggak sama dengan teman-teman yang lain, akhirnya kita pinggirin, akhirnya terlantar. Tapi harusnya kita sebagai guru atau orang tua bisa melihat keunikannya dan menjadikan keunikannya menjadi sesuatu. Itu, ya. Mantap Bung Fadli. Mantap Bung Fadli. Nanti soal kalau ada yang masih mau PPT bisa di-share sih, maksudnya yang cuman yang saya punya aja karena udah saya kemarin saya kasih kan belum apa. Prinsipnya kan ada emailnya di-share aja nanti di grup atau di mana gitu ya. Kalau ada teman-teman tadi PPT bisa PPT. Ya, kita foto dulu ya. Oke, semuanya diminta open cam dulu. Open cam dulu. Kita foto. Dong, ininya gimana sih kok dari tadi muka Fadli Ahmed aja. Kayaknya pengen ketemu banget sih. Bukan Bu, emang settingannya begitu Bu. Masa muka pembicara nggak ada nih? Ada Ibu, ada. Burin. Galeri aja Terima kasih semuanya. Oke, silakan semuanya open cam. Host, Mas Heri, di foto. Host, di capture, coba Mas Heri minta tolong. Ini di capture, siapa yang capture? Nyuruh-nyuruh ya. Galak amat Mas Heri. Ana, terima kasih tadi masukannya dia. Tadi memang saya rasa saya salah setting YouTube-nya. Makasih Bu Sintia itu diingatkan. Bentar. Halaman 4. Halaman 5. Buka saya di halaman berapa? 1. Halaman kosong. Bu. Ibu harus halaman 1, Ibu. Tiap halaman harus ada, Bu Rin. Bu Endang, ya Allah dari tadi lo ngomong, Bu Endang belum ngomong tuh. Belum, nggak gini, Bu Rin. Ya ini kan udah tutup kan ya. Tapi saya terus terang ini ingat Bu Rin, kita kan sama-sama ya di proyek BGST ya. Iya. CSG, Cipta Seni Gerak itu harus dikedepankan ya, Bu Rin ya. Cipta Seni Gerak, oke. Cipta Seni Gerak. Ingat nggak ketika kita di mana tuh di Malang itu kan Pak Raka Joni kan mengingatkan loh harus betul-betul gitu. Dan kalau tadi seperti diajarkan basic konsep tentang musik, mungkin kita perlu kayak di PGSD kami ada basic konsep untuk musik gitu ya.
Nanti Bu ada Evita, tahu. berapa kali saya nawarin ke PGSD nggak ditangkap. Kan saya tangkap. Ke suatu perguruan tinggi swasta saya tangkap kan, Bu Rin. Oh iya. Mereka mau buat seni musik loh, Bu Rin. Oke, terima kasih. Licin kali Bu Rinnya terlalu licin. Ya, yang Oh, ya, jelas oke. ada forum ini bagus gitu ya, karena saya juga mengantarkan guru-guru untuk mengawali coba dengan musik gitu ya. Jadi mau belajar apapun coba lewat musik karena tadi ya unconscious ya, sengaja nggak sengaja gitu ya, jadi bisa menggabungkan ya. Menariknya. Oke, terima kasih Bu. Terusin foto Terima lagi kasih, ya, Bu Bu Endang. Endang. Ya, foto Bu Rinnya ada di mana-mana ya. Ada. Aman. Sambil foto sekedar informasi untuk Ini Bu depan kita masih ada diskusi. Aryati ya. Diskusi ini selalu berjalan setiap hari Rabu. Untuk minggu depan pematerinya dari UPH, dari Universitas Pelita Harapan. Dia akan menjabarkan tentang penelitian. Penelitiannya penelitian apa? Silakan masuk di pertemuan selanjutnya.